Part 1 Novel Nine Star Hegemon Body Art Bab 1 sampai dengan 3. Kenangan Dewa Pil. Siapa saya? Saya, Long Chen. Aku melihat ke bawah pada langit. Dewa langit tak tertandingi 9 surga. Long Chen, saya adalah seseorang yang ditipu dan diganggu oleh semua orang. Seorang lumpuh yang tidak punya apa-apa dan tidak mampu untuk berkultivasi. Long Chen, pikirannya seperti pusaran kebingungan. Dan pada saat yang sama, rasa sakit yang hebat datang dari seluruh tubuhnya. Long Chen tidak bisa menghentikan pikiran kacau dan mengeluarkan erangan kesakitan. Chen Er, kamu akhirnya terbangun? Terima kasih Tuhan. Nyonyamu khawatir. Jika kamu ingin membual tentang seberapa kuat dirimu, maka baiklah. Tapi mengapa kamu harus berduel dengan orang-orang itu? Suara lembut dan ramah terdengar di samping telinga Long Chen. Suara itu penuh dengan kebahagiaan dan kenyamanan, tetapi menjelang akhir, itu juga menjadi tersedak oleh emosi. Long Chen perlahan membuka matanya. Penglihatan buramnya secara bertahap menjadi lebih jelas, dan wajah seorang wanita muncul di hadapannya. Wanita itu tampaknya berusia 30-an dan dia sangat cantik. Namun, di sudut matanya ada beberapa kerutan dalam yang tidak cocok dengan usianya yang masih muda. Saat ini, wanita ini menangis menatap Long Chen dengan mata yang penuh cinta, membuat hati Long Chen merasakan ledakan kehangatan. Nak, kau menakuti nyonyamu sampai mati. Saat wanita itu berbicara, matanya menjadi lebih merah dan air matanya mengalir. Bu, Long Chen menatap wajah yang akrab namun aneh ini. Dia ragu-ragu mengatakan satu kata ini, wajahnya dipenuhi dengan kebingungan. Anakku, jangan menakuti nyonyamu. Tidakkah kamu mengenaliku? Wajah wanita itu langsung menjadi panik. Pada saat ini, seorang pria tua muncul di samping wanita itu. Dia memeriksa Long Chen dan dia berkata, Nyonya Long. Long Chen menderita pukulan di bagian belakang kepalanya sehingga mungkin dia perlu sedikit istirahat untuk memulihkan ingatannya. Jangan terlalu khawatir, baru saja saya memberi tuan muda obat. Energi obat masih belum sepenuhnya larut. Jadi biarkan tuan muda beristirahat sebentar lebih lama. Nyonya Long dengan cemas menatap Long Chen. Dengan enggan, dia mengangguk dan mengikuti lelaki tua itu keluar dari kamar. Long Chen mendengar pria tua itu menasihati wanita itu dengan lembut di kejauhan. Nyonya Long, fakta bahwa tuan muda Long berhasil kembali dengan hidupnya sudah sangat beruntung. Jangan terlalu memaksakannya. Nyonya Long dengan gemetar menjawab. Arti Tuan Alkemis adalah bahwa anakku akan. Lelaki tua itu, yang disebut Alkemis, menghela nafas. Otak belakang tuan muda menerima kejutan yang akut. Sejujurnya, bisa bangun sudah sangat beruntung, namun, dampaknya pasti masih sangat parah. Kehilangan ingatannya sangat mungkin dalam situasi ini. Kedua orang itu perlahan-lahan berjalan semakin jauh sehingga Long Chen tidak bisa lagi mendengar mereka dengan jelas. Tapi yang nyaris tak terdengar olehnya adalah suara isakan Nyonya Long. Long Chen menatap kosong ke langit-langit di atas saat dia merasakan sakit parah di seluruh tubuhnya, terutama di bagian belakang kepalanya yang meledak dengan rasa sakit yang membengkak. Apa yang terjadi? Saya Long Chen, dan begitu juga Nyonya Long adalah ibu saya. Bagaimana saya bisa memiliki perasaan yang asing? Dan semua ingatan yang membingungkan ini, dari mana asalnya? Saya memiliki kenangan bahwa saya adalah orang yang sombong, sangat kuat, tetapi pada saat yang sama, saya ingat bahwa saya adalah seorang sampah yang sering diganggu dan diperas. Pilgot Long Chen, sampah Long Chen, siapa aku yang sebenarnya? Apakah saya reinkarnasi Dewa Pil? Atau apakah saya perpaduan dari jiwa Dewa Pil dengan sampah yang lemah? Pikiran Long Chen penuh dengan pertanyaan yang tak ada habisnya. Apapun itu tidak masalah. Saya Long Chen. Apakah saya Pilgot Long Chen atau yang lama? Long Chen yang lumpuh tidak berarti apa-apa sekarang. Yang paling penting adalah aku masih hidup. Saya memiliki 2 set ingatan yang telah bercampur. Bagaimana saya mencoba memperbaiki masalah gila seperti ini? Sebaliknya, yang perlu saya lakukan sekarang adalah membiarkan diri saya pulih secepat mungkin. Merasakan kondisi tubuhnya saat ini, ia dengan cepat menemukan banyak patah tulang. Dia memiliki 3 tulang rusuk yang patah, 1 lengan patah di 2 tempat, dan yang paling parah,
Otak belakangnya terluka sampai ke titik di mana sebagian besar kulit kepalanya mengalah. Dia pasti menjadi korban dari serangan yang sangat kejam. Meskipun aku tidak punya cara untuk menyingkat energi, kekuatan spiritualku tampaknya sangat kuat. Aku benar-benar bisa merasakan semuanya dalam jarak 30 meter dari tubuhku. Long Chen terkejut. Menurut ingatannya yang kacau, kekuatan spiritual sangat berharga, terutama bagi para pembudidaya pil. Untung. Apakah dia adalah reinkarnasi dari Dewa Pil atau jiwanya hanya berisi campuran yang mengandung ingatan Dewa Pil? Hadiahnya pasti sangat diuntungkan. Pil God telah hidup seumur hidup, dan sekarang memungkinkannya untuk memiliki jiwa yang sangat kuat. Hanya seperti apa kehebatan ini? Namun, ketika dia dengan hati-hati memeriksa tubuhnya, ekspresinya berubah. Akar spiritualku telah diambil. Tulang spirit perutku juga kehilangan bagian yang tampaknya telah digali. Dan hatiku berlubang, siapa yang akan menjadi kejam ini dan mengambil rohku? Tulang roh dan darah roh, tidak heran saya tidak bisa berkultivasi. Long Chen sangat marah. Kekuatan spiritualnya saat ini jauh lebih kuat dari dirinya yang dulu. Sekarang sudah cukup kuat baginya untuk segera mencari tahu misteri mengapa dia adalah seorang yang cacat yang tidak bisa mengolah. Root spirit terletak di dantian, itu adalah fondasi bagi semua pembudidaya. Tanpa root spirit, tidak ada cara untuk merasakan energi spiritual surga dan bumi, apalagi menyerapnya untuk berkultivasi. Darah roh adalah sesuatu yang dilahirkan sejak lahir, itu adalah jejak darah yang memberi Anda bakat bawaan. Sementara pada dasarnya semua orang dilahirkan dengan itu, mayoritas pembudidaya tidak tahu apa-apa tentang itu. Tulang roh ditemukan di lubang perut seseorang dan sedikit menonjol keluar. Orang biasa tidak akan memiliki spirit bone. Bahkan di antara para pembudidaya, mungkin hanya 1 dari 10.000 yang memilikinya, yang menandakan mereka sebagai jenius. Namun, Long Chen spirit bonenya jelas kehilangan sepotong dan memiliki tanda yang jelas digali oleh seseorang. Wajahnya menjadi sangat tidak sedap dipandang. Jika ingatannya tidak tercampur aduk, lalu bagaimana mungkin dia tidak ingat siapa yang melakukan ini pada tubuhnya? Meskipun ketiga hal ini sangat berharga baginya, mereka tidak akan ada gunanya begitu mereka meninggalkan tubuhnya. Jika mereka ingin menyakitinya, mengapa mereka harus menggunakan metode yang begitu keras? Menggunakan metode semacam ini praktis membuatnya hidup lebih buruk daripada mati. Namun, kemarahan hanya menimbulkan lebih banyak kemarahan, dan karena dia sudah merindukan mereka, menjadi marah tidak ada gunanya. Anda sebaiknya tidak membiarkan saya mencari tahu siapa yang melakukan ini. Long Chen tidak bisa membantu tetapi menggertakkan giginya karena marah. Ini merupakan pukulan yang sangat hebat baginya. Dengan dia memiliki tulang roh, bahkan jika dia idiot, dia masih akan menjadi jenius mutlak. Tetapi sekarang beberapa bajingan tercela telah menyebabkan dia menjadi orang yang tidak berguna yang tidak mampu berkultivasi, menyebabkan dia dipermalukan dan menerima tatapan merendahkan dari hampir semua orang. Tepat ketika Long Chen akan meletus dengan marah, pintu kamar didorong dengan lembut terbuka, dan seorang gadis cantik berusia 13 tahun berjalan masuk. Ini adalah pelayan Long Chen yang dipanggil Bao-er. Tuan muda, saatnya minum obat. Obat? Obat apa itu? Hidung Long Chen mengendus sedikit saat dia bertanya. Ini adalah sesuatu yang sudah lama dibayar Nyonya Long. Ini adalah pil tulang harimau yang dapat dengan cepat menyembuhkan luka tuan muda. Jawab Bao-er. Dia membuka kotak kecil yang rumit di tangannya, membuka pil obat di dalamnya. Dikatakan bahwa pil obat ini berasal dari Grandmaster Yun Qi. Kekuatan obat sangat kuat. Melihat hal itu, wajah Long Chen menjadi agak aneh. Bahkan mainan seperti ini bisa disebut pil, bentuknya sangat tidak rata dan lebih mirip bakso. Bahkan tidak berbicara tentang bentuk, warnanya benar-benar hitam dan bahkan tidak ada jejak kilau. Jika itu tidak mengeluarkan aroma obat yang sangat samar, maka Long Chen bahkan mungkin curiga bahwa itu adalah kotoran domba. Setelah menatap benda di tangannya untuk waktu yang lama, Long Chen akhirnya menghela nafas. Seseorang yang akhirnya kehilangan lebih dari 80% dari esensi pil obat masih bisa disebut Grandmaster? Long Chen dengan bingung bertanya-tanya bagaimana seseorang bisa menciptakan sesuatu yang begitu lembut dan lembek. Pil dapat dibagi menjadi 5 kelas, kelas rendah,
kelas menengah, kelas tinggi, kelas atas, dan kelas tiada banding. Adapun pil di tangannya, itu bahkan tidak bisa dihitung sebagai salah satu dari 5 kelas. Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa ini hanya barang yang rusak. Itu adalah pil sampah. Biasanya, para alkemis pasti tidak akan menjual pil obat semacam ini karena mereka tidak mampu kehilangan pelanggan mereka. Seringkali, mereka akan berubah menjadi cairan obat atau langsung dibuang. Tuan muda, jangan melamun. Untuk mendapatkan pil berharga ini, Nyonya Long sudah menjual perhiasannya yang berharga. Anda harus bergegas dan mengambilnya, desak Bauer. Long Chen tidak bisa menahan rasa sakit di hatinya. Kesannya terhadap ibunya adalah bahwa dia sangat mencintainya sampai pada titik di mana dia seperti tenggelam dalam cinta. Itu telah mencapai titik di mana ibunya pada dasarnya tidak akan pernah menolak permintaannya. Ibunya telah melakukan segalanya untuk dia. Dia telah melahirkannya saat dia masih muda. Dia telah dikaruniai kecantikan yang luar biasa. Tetapi sekarang usianya hampir 30 tahun dan sudah memiliki kerutan di sudut matanya. Melihat kerutan yang dalam, Long Chen tahu bahwa dia sudah terlalu banyak berkorban untuknya. Melihat pil obat di tangannya, dia mengamati bahwa meskipun itu adalah barang yang rusak, setidaknya bahan obat di dalamnya tidak buruk. Kotoran mengambil lebih dari 80% dari itu, tetapi tidak akan ada masalah menyembuhkan luka-lukanya. Mengambil pil obat, Long Chen memerintahkan Bauer untuk tidak membocorkan berita apapun tentangnya, tidak termasuk ibunya tentu saja. Meskipun Bauer tidak benar-benar mengerti mengapa, dia masih mempercayai Long Chen dan dengan patuh mengangguk. Setelah minum obat, meskipun Long Chen tidak memiliki cara untuk menggunakan kultivasi untuk menyerap kekuatan obat, ia berhasil membimbing energi obat ke luka-lukanya dengan menggunakan kekuatan spiritualnya yang tangguh, yang memungkinkannya pulih dengan sangat cepat. Hari kedua, Long Chen perlahan membuka matanya. Dia memiliki senyum terpampang di mulutnya saat dia melatih otot-ototnya. Luar biasa, meskipun obat itu sangat buruk, bahan obatnya sendiri berkualitas tinggi. Selain otak belakang saya, sebagian besar luka saya sudah sembuh, dan jumlah energi yang tersisa lebih dari cukup untuk menyembuhkan saya sepenuhnya. Dia perlahan berjalan menuju cermin. Melihat bayangannya, dia melihat seorang anak muda yang tampan dengan alis seperti pedang dan mata yang cerah. Long Chen mengambil napas dalam-dalam, mulai hari ini dan seterusnya, aku, Long Chen, tidak akan lagi menjadi Long Chen sebelumnya. Saya akan naik di atas yang lain. Meskipun tubuhnya masih sedikit lemah, berjalan tidak lagi menjadi masalah. Long Chen meninggalkan ruangan dan melihat matahari sudah terbit dari timur. Setelah merenungkan dalam-dalam selama 1 jam, ia memanggil Bauer dan memberinya daftar bahan obat untuk ditemukan. Namun, ekspresi Bauer menjadi agak malu. Long Chen bertanya-tanya apa yang sebelumnya dengan cepat teringat bahwa keluarga Long saat ini sangat kesulitan untuk mendapatkan uang, dan Bauer tidak punya metode untuk mendapatkan pinjaman. Kalau tidak, ibunya tidak harus menjual perhiasannya sendiri, bagian dari mas kawinnya yang sangat berharga. Keluarga kaya yang sekarang sudah jatuh ke dalam kesulitan yang sangat mengerikan. Merasakan sekitar di sakunya, dia menemukan sedikit lebih dari 80 koin perak. Meskipun ini tidak banyak, itu sudah cukup untuk membeli bahan obat dalam daftar. Bauer bekerja dengan rajin, dan tidak sampai 2 jam kemudian, dia berhasil membeli bahan obat. Long Chen segera mulai mengukur dan membaginya menjadi bagian-bagian yang berbeda sebelum merebusnya dalam mangkuk besar. 6 jam kemudian, cairan obat yang sangat kental mengeluarkan aroma obat. Ketika Long Chen melihat ke dalam mangkuk dengan cairan obat murah, senyum muncul di wajahnya. Saya, Long Chen, akan naik di atas yang lain, mulai dari 1 mangkuk cairan obat ini. Cairan obat memasuki perutnya, dan Long Chen buru-buru menggunakan pikirannya untuk memandu energi obat ke seluruh tubuhnya, memungkinkannya untuk bergabung ke tulangnya. Seniman bela diri yang normal akan membiarkan energi obat berasimilasi di dalam dantian untuk menyerapnya, dan hanya kemudian mereka menyebarkannya ke seluruh tubuh mereka. Namun, Long Chen tidak memiliki roh root, dengan demikian, dantiannya benar-benar kosong dan tidak memiliki cara untuk menyimpan energi. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah membiarkan energi obat menyebar ke setiap sel. Meskipun cairan obat ini hanya terbentuk dari ramuan obat biasa,
itu menunjukkan efek obat yang mengejutkan luar biasa setelah melalui pasangan dan proporsi Long Chen. Saat energi obat mengalir ke seluruh tubuhnya, pori-pori yang tak terhitung membuka. Seolah-olah setiap sel dalam keadaan kelaparan karena mereka semua mulai menyerap energi spiritual surga dan bumi. Ledakan! Sebuah ledakan teredam datang dari dalam tubuh Long Chen. Meridian awalnya disegel semua dipaksa terbuka dan Long Chen tidak bisa menghentikan dirinya mengeluarkan erangan teredam. Ketika orang lain berkultivasi, mereka akan menggunakan Qi dan Tian untuk secara bertahap membuka meridian mereka secara bertahap yang tidak akan menimbulkan rasa sakit. Namun, Long Chen tidak bisa melakukannya, dia hanya bisa meminjam sumber energi luar. Energi ini seperti air laut yang mengalir ke medan sungai. Sifatnya yang kasar dan ganas bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh siapa saja. Rasa sakit ini, aku pasti akan mengingat rasa sakit ini. Long Chen menggertakkan giginya. Jika bukan karena orang jahat mencuri roh rootnya, bagaimana mungkin dia terpaksa memilih metode gila seperti itu? Bang bang bang! Ledakan yang terus-menerus bergema keluar dari tubuhnya saat meridiannya terbuka satu persatu. Setiap kali saluran meridian dibuka, rasa sakit yang hebat akan menghancurkan tubuhnya. Ketika semua meridiannya akhirnya dibuka, Long Chen hampir jatuh koma. Dia harus beristirahat selama 2 jam penuh sebelum perlahan-lahan merevitalisasi dirinya sendiri. Dengan rasa sakit sekarang melewatinya, Long Chen merasa bahwa pori-pori dari jari-jari kakinya ke kepalanya semua terbuka. Dengan setiap napas yang ia ambil, ia menyerap energi spiritual langit dan bumi. Luar biasa! Saya akhirnya bisa berlatih kultivasi sekarang setelah meridian saya terbuka. Long Chen merasakan kondisi tubuhnya. Dengan meridiannya yang terbuka, dia akhirnya bisa menyerap Qi spiritual dari dunia melalui pori-porinya untuk memberi makan tubuhnya agar menjadi lebih kuat. Faktanya, meskipun meridiannya baru saja dibuka, perubahan tunggal itu memenuhi tubuhnya dengan kekuatan. Dia meninju, dan angin siulan yang menyertainya membuat Long Chen tersenyum. Dia tidak menanggung rasa sakit itu untuk apa-apa. Untuk pembudidaya biasa, pertama-tama mereka harus memasuki apa yang disebut ranah penginderaan Qi. Hanya sekali mereka bisa merasakan Qi mereka bisa memasuki dunia kondensasi Qi. Namun, Long Chen telah mengambil jalur alternatif. Dengan menggunakan energi obat untuk secara paksa menghubungkan dirinya ke surga dan Qi spiritual bumi, ia telah berhasil membuka meridiannya sepenuhnya, yang setara dengan melangkah ke kondensasi Qi dengan 1 langkah. Namun, tidak bisa dikatakan bahwa dia benar-benar telah melangkah ke kondensasi Qi. Meskipun tubuhnya telah diperkuat sampai pada tingkat itu, ranah kondensasi Qi melibatkan kondensasi siklon Qi di dalam dantian. Tanpa dantian, dia tidak benar-benar berada di kondensasi Qi. Meskipun aku secara paksa membuka meridianku, dantianku yang tidak berguna masih tidak mampu menahan Qi yang sebenarnya. Ketika saya bertarung dengan orang lain, tidak mungkin saya bisa mempertahankannya lebih dari beberapa saat. Ini masih belum cukup baik. Long Chen melewati kenangan barunya. Hampir semua ingatan barunya hanya tentang alkimia. Namun akhirnya, ia menemukan satu-satunya kenangan yang ia miliki yang berkaitan dengan seni bela diri, seni tubuh hegemon 9 bintang. Yang mengejutkan Long Chen adalah bahwa seni bintang hegemon 9 bintang praktis dibuat khusus untuknya. Itu adalah teknik rahasia yang mampu menggali lebih banyak lagi potensi seseorang. Itu tidak mengolah dantian, tetapi 9 bintang. 9 bintang itu terkandung di dalam tubuh. Begitu mereka semua terbentuk, mereka akan setara dengan 9 dantian. Ketika dia melihat itu dalam ingatannya, dia hampir melompat kegirangan. Tetapi kemudian ketika dia terus memahami teknik ini, dia langsung merasa seolah-olah seember air es telah terlempar ke atasnya. Untuk mengolah seni bintang hegemon 9 bintang diperlukan pil obat yang tak terhitung jumlahnya. Untuk mengondensasi bintang pertama, bintang Feng Fu, ia praktis membutuhkan energi yang tak terbatas. Jika dia ingin mengandalkan hanya menyerap energi dari udara, bahkan 100 tahun tidak akan cukup untuk memadatkannya. Untuk memadatkan bintang pertama, ia membutuhkan pil obat dalam jumlah besar. Tanpa begitu banyak pil obat, dia tidak akan bisa mengolahnya. Keluarganya bangkrut, dan tidak ada cara bagi mereka untuk membeli sejumlah besar pil obat. Saya pertama-tama harus memikirkan metode untuk menghasilkan uang,
Long Chen bergumam pada dirinya sendiri. Setelah mengganti pakaiannya, dia meninggalkan kamarnya. Pada saat ini sudah lewat tengah hari, tetapi tiba-tiba ada beberapa orang yang terlihat di tanah bangsawannya yang besar, membuatnya tampak seperti tempat yang sangat terpencil. Ayah Long Chen adalah Border Suppression Marquis. Dia saat ini pergi ke perbatasan barbar. Long Chen dan ibunya harus menderita banyak tatapan merendahkan dari semua orang di ibu kota kekaisaran selama beberapa tahun terakhir. Meskipun mereka memiliki posisi keluarga bangsawan, tetapi dibandingkan dengan sebelumnya, mereka benar-benar melarat. Di seluruh tanah mereka, hanya ada sekitar 10 pembantu rumah tangga yang melakukan pekerjaan paruh waktu untuk mereka karena mereka tidak mampu mempekerjakan lebih banyak orang. Dapat dikatakan bahwa di semua aristokrasi, mereka adalah keluarga dalam kesulitan terburuk, dan Long Chen sendiri adalah yang paling miskin di antara yang miskin. Phoenix Cry Empire saat ini berada di zaman keemasan seni bela diri. Pada dasarnya, semua orang berlatih seni bela diri. Tapi ternyata, fisik tempat sampah Long Chen berarti dia tidak mampu berlatih seni bela diri, menjadikannya seseorang yang semua orang akan mencibir. Di seberang Long Chen adalah ayahnya, Long Tianxiao. Dia adalah yang terkuat dari generasinya dan dengan dia menjaga perbatasan barbar, bahkan jika suku-suku barbar menyerang dengan kejam, mereka tidak akan memiliki kemampuan untuk melangkah bahkan setengah kaki dalam Phoenix Cry Empire. Long Tianxiao adalah dewa militer Phoenix Cry Empire dari generasi ini, sedangkan Long Chen adalah sampah yang bahkan tidak bisa merasakan ki. Mustahil untuk mencegah orang-orang merasa bahwa ayah harimau ini memiliki seekor anak anjing. Banyak orang akan mengejeknya, tapi Long Chen tidak akan peduli. Namun, hari itu, putra Savage Marquis, Yo Yaoyang, telah mencemooh Long Chen dengan mengatakan bahwa dia bukan putra ayahnya. Kemarahan Long Chen segera melambung ke langit. Yo Yaoyang jelas telah menghina ibunya sebagai tidak setia. Kemarahan Long Chen bahkan telah menyebabkannya menjadi kacau dan dia dengan ceroboh menantang lawannya untuk berduel. Namun, lawannya adalah orang yang kuat di Heaven Stage ke-7 Ki Condensation sementara dia hanya orang biasa yang tidak mampu bahkan merasakan Ki. Dia pada dasarnya meminta untuk dipermalukan. Akibatnya, ia kemudian dipukuli sampai kehilangan kesadaran dan hampir mati. Dia dikirim pulang dan berita itu menyebabkan Long Chen menjadi objek ejekan untuk beberapa waktu di ibu kota kekaisaran. Meninggalkan tanah bangsawannya, Long Chen langsung pergi ke pasar 100 ramuan ibu kota kekaisaran. Itu adalah tempat di mana semua jenis bahan obat berharga dijual. Saat ini apa yang perlu dia lakukan adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang situasi pasar obat. Di sepanjang jalan, ada beberapa orang dan ketika mereka mengenali Long Chen, mereka tidak bisa tidak mengarahkannya ke belakang, namun, Long Chen sudah terbiara dengan ini. Tetapi pada saat yang sama, dia tersenyum pahit di dalam. Ayahnya sendiri telah menekan seluruh perbatasan barbar, yang merupakan tindakan yang luar biasa, berjasa yang melindungi seluruh kekaisaran. Namun, apa yang dia dapatkan untuk itu? Dua ibu dan anak ini telah dibiarkan menderita tatapan mengintimidasi dan memalukan di ibu kota kekaisaran, dan Long Chen hampir dipukuli sampai mati. Bagaimana ini dapat dianggap sebagai pembayaran kembali? Sekelompok orang yang dilindungi ayahnya semuanya memberi tatapan merendahkan putranya. Ini pembayarannya? Long Chen mempercepat langkahnya. Meskipun dia tidak takut dengan tatapan seperti ini, dia akan selalu berakhir sedikit suram. Tetapi pada saat ini, jalannya tiba-tiba diblokir oleh sekelompok orang. Iya, apakah kamu sebenarnya Long Chen? Saya mendengar kamu dipukuli sampai kamu tidak bisa mengenali ibu kamu sendiri, jadi bagaimana kamu begitu bersemangat sehingga kamu kehabisan hari ini? Di depan Long Chen ada seorang remaja berusia 16 tahun yang mengenakan pakaian mencolok dan mengejeknya dengan dua penjaga. Orang ini juga dilahirkan sebagai pewaris bangsawan dalam keluarga bangsawan dan dipanggil Li Hao. Namun, posisinya dalam aristokrasi tidak tinggi dan statusnya tidak sebanding dengan Long Chen. Lagi pula, di Kekaisaran Cry Phoenix, bangsawan dan status hanya sekunder karena kekuatan masih merupakan hal yang paling penting. Li Hao berdiri tepat di tengah jalan dan jika Long Chen ingin melewatinya, dia harus melewatinya. Jika itu Long Chen sebelumnya, dia akan berbalik dan berjalan kembali. Tetapi Long Chen hari ini memandang Li Hao, menggelengkan kepalanya, dan menghela nafas. Orang-orang mengatakan bahkan anjing yang terlatih sekalipun tidak akan menghalangi jalan.
Sepertinya kau bahkan tidak sebagus anjing. Long Chen, sepertinya kamu tidak ingat pelajaran yang kuberikan padamu terakhir kali. Jika kamu ingin dikalahkan dalam 1 inci dari hidup kamu lagi, maka mari bertarung di arena bela diri. Ekspresi Li Hao berubah sebelum mengejeknya sekali lagi. Itu sebabnya aku bilang kamu adalah anjing. Pergi saja makan omong kosong dengan Yo Yaoyang. Long Chen menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin membuang waktu untuk orang seperti ini. Dia perlu menangani urusannya sendiri, jadi dia mulai berjalan mengelilinginya. Long Chen, kamu memintanya? Li Hao menjadi marah. Dia tidak berharap bahwa Long Chen yang selalu pengecut akan benar-benar bertindak dengan cara yang keras seperti itu yang pada dasarnya bahkan tidak memperhatikannya. Dia menjulurkan lengannya untuk menghalangi jalan Long Chen. Long Chen sedikit mengernyit, tetapi saat dia hendak mengatakan lebih banyak, seseorang berjalan mendekat dan mengutuk Li Hao. Li Hao, kaulah yang memintanya. Kamu pikir siapa yang berani mengancam saudaraku? Orang yang datang berusia 18 tahun yang sangat tinggi. Tingginya sangat luar biasa pada ketinggian 7 kaki, yang lebih tinggi dari mereka dan sangat mengintimidasi. Shi Feng, ini bukan urusanmu. Akan lebih baik jika kamu tidak ikut campur. Ketika Li Hao melihat Shi Feng, yang bisa dia lakukan hanyalah bertindak tegar meskipun dia lebih lemah. Shi Feng juga seorang pewaris bangsawan yang statusnya hampir sama dengan miliknya. Tetapi Shi Feng adalah orang yang kuat yang telah mencapai Heaven Stage ke-8 kondensasi Qi sementara dia hanya berada di Heaven Stage ke-3 kondensasi Qi. Selain itu, Shi Feng memiliki kekuatan bawaan, yang berarti bahwa di antara orang-orang di peringkat yang sama dengannya, hanya beberapa yang setara dengan dirinya. Oleh karena itu, Li Hao tidak punya nyali untuk menantang Shi Feng. Saudara Long Chen, saya mendengar bahwa bajingan Yo Yaoyang memukul kamu. Bagaimana kalau saya pergi membantu kamu melampiaskan kemarahan kamu? Shi Feng memandang Long Chen dan ekspresinya menjadi marah. Long Chen menatap orang besar di depannya, dan hatinya terasa agak hangat. Shi Feng adalah satu-satunya di ibu kota kekaisaran yang akan menganggapnya sebagai saudaranya. Tidak, terima kasih. Permusuhan saya adalah sesuatu yang saya akan bayar sendiri. Hanya saja, jangan khawatir tentang itu. Long Chen tertawa samar, menepuk bahu Shi Feng. Ketika Shi Feng mendengar Long Chen mengatakan ini, dia berpikir bahwa Long Chen mungkin khawatir tentang citranya dan jadi dia tidak mengangkat masalah lagi. Ayo pergi, ikut aku jalan-jalan, kata Long Chen sambil tersenyum, dan dia membawa Shi Feng berjalan-jalan. Ketika Li Hao melihat bahwa mereka berdua menganggapnya hanya udara tipis, dia dengan marah mengutuk. Mereka baru saja berjalan beberapa langkah ketika Li Hao mengatakan ini dan mereka berhenti. Dari jauh di dalam mata Long Chen, niat membunuh yang kuat terpancar saat dia perlahan-lahan menoleh. Anda ingin berduel dengan saya? Suara Long Chen sangat dingin. Setiap kata yang dia ucapkan seperti pecahan es yang menyebabkan orang gemetar di tulang mereka. Li Hao menggigil. Untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa Long Chen hari ini sedikit berbeda, tetapi kata-katanya yang besar sudah diucapkan jadi jika saat ini dia bertindak seperti seorang pengecut, maka dia akan menjadi bahan tertawaan seluruh ibu kota kekaisaran. Selain itu, dia sudah terbiasa menggertak Long Chen berulang-ulang, jadi dengan pengalaman itu, dia mengabaikan jejak rasa takut yang muncul dalam hatinya. Tidak buruk. Kamu berani menerima duel, Li Hao mengejek dengan suara keras. Namun, tidak masalah, saya ingin menambahkan beberapa pasak, kata Long Chen setelah berpikir sejenak. Menambahkan taruhan? Haha, keluarga kamu hampir tidak bisa memberi makan diri sendiri. Apa yang akan kamu ambil sebagai taruhannya? Kamu bisa menggunakan harta keluarga kamu, atau bagaimana kalau kamu menjadi budak saya? Ejek Li Hao dengan dingin. Namun apa yang tidak dia perhatikan adalah bahwa di sudut mulut Long Chen adalah senyum tak berperasaan yang tampaknya memiliki beberapa niat tersembunyi. Saudara Shi, bisakah kamu meminjamkan pedang bela diri kepadaku? Tanya Long Chen. Ambil. Shi Feng agak benci berpisah dengan itu, tapi dia masih menyerahkan pedangnya. Long Chen mengangguk, dan dia diam-diam mencatat bantuan ini ke dalam hatinya. Menuju Li Hao, dia berkata, pedang bela diri ini tidak berkualitas,
tetapi masih bernilai 8.000 koin emas. Untuk hari ini saya hanya akan menghitungnya sebagai 5.000 koin emas. Jika kamu menang, kamu bisa mengambil pedang bela diri, tetapi jika kamu kalah, kamu harus memberi saya 5.000 koin emas. Bagaimana itu terdengar? Hati Li Hao bergetar. Pedang Si Feng terbuat dari baja berkualitas tinggi dan ditempa oleh seorang master. Itu pasti bernilai setidaknya 8.000 koin emas. Hari ini, Long Chen idiot ini benar-benar memutuskan untuk menggunakan hal seperti itu sebagai taruhan. Li Hao sudah lama mulai tertawa riang di dalam. Dia sekali lagi mencibir, saya tidak tahu. Jika ada yang kalah, akankah dia mengingkari taruhannya? Jangan khawatir, aku, Shi Feng, akan menjaminnya. Shi Feng dengan dingin tersenyum. Bagus, kalau begitu mari kita pergi ke arena perang untuk menandatangani kontrak. Jika hari ini aku tidak mengalahkanmu, maka di masa depan aku tidak akan menjadi Li Hao. Li Hao tidak bisa menahan diri untuk menjadi sangat bersemangat saat dia dengan bersemangat berbicara. Wajah Long Chen masih tenang, namun di matanya tampak kegelapan. Li Hao hanyalah salah satu anjing Yaoyang, jadi Long Chen tidak pernah memperhatikannya. Tetapi saat ini, mereka selalu berkomplot melawannya, konspirasi tersembunyi macam apa yang ada di sana. Namun, tidak peduli konspirasi macam apa itu, kebenaran akan selalu terungkap suatu hari. Long Chen berjalan langsung ke arena bela diri di luar ibu kota kekaisaran. Di Phoenix Cry Empire, kebiasaan militer sangat populer, sehingga beberapa perselisihan tidak dapat dihindarkan. Dengan demikian, tahap hidup dan mati telah dibangun di luar ibu kota kekaisaran di mana orang dapat menyelesaikan perbedaan pribadi mereka. Selama kedua belah pihak setuju dan menandatangani kontrak arena perang, maka setelah mereka masuk ke arena perang, bahkan jika mereka membunuh lawan mereka, mereka tidak akan menerima hukuman dari ibu kota kekaisaran. Pada sebagian besar hari, tempat ini dipenuhi oleh orang banyak yang ramai, dan hari ini tidak berbeda. Namun, setelah beberapa pertandingan berakhir, dua anak muda berjalan ke atas panggung dan menyebabkan keributan. Bukankah orang itu Long Chen? Kenapa dia datang ke sini? Ya, kemarin dia hampir dipukuli sampai mati. Bukankah aneh baginya untuk berada di sini hari ini? Aku yakin dia tidak ingin hidup lagi dan ingin membuat seseorang memukulinya hingga mati di sini. Ayahnya Long Tianxiao mungkin disebut Marquis Suppression Border dan merupakan dewa militer generasi ini, tetapi orang-orang yang memberinya gelar dewa militer adalah orang-orang miskin yang harus menderita karena perang dan konflik. Di ibu kota kekaisaran, yang dipenuhi dengan orang-orang kaya, semua orang berada dalam kedamaian dan kemakmuran. Karena itu, orang tidak menempatkan Long Tianxiao, yang lahir di keluarga biasa, pada tingkat yang sama dengan mereka. Dan dengan demikian, hanya beberapa orang di seluruh ibu kota kekaisaran yang menghormati Long Chen. Long Chen, kamu sampah. Mengapa kamu kembali? Bukankah kamu hanya menahan aksi tanpa alasan? Siapa yang ingin melihat seni bela diri kamu? Cepat dan kalahkan. Ya, jika kamu ingin bunuh diri maka temukan suatu tempat tanpa orang. Tidak ada yang mau melihat sampah seperti itu, jadi berhentilah membuang-buang waktu. Hanya sesaat, audiensi beberapa ratus orang semuanya mengutuk keras, tidak ada dari mereka yang menyembunyikan rasa jijik mereka pada Long Chen. Namun, di sudut biasa-biasa saja di kejauhan, dua gadis mengenakan kerudung dengan penuh perhatian mengawasinya. Kakak, itu tunanganmu? Kenapa dia tampak begitu kurang? Bahkan tidak ada sedikit pun fluktuasi di sekitar tubuhnya, kata salah seorang gadis dengan kecewa. Jika ayah tidak egois, dia tidak akan mengatur pernikahan saya kembali ketika saya masih belum lahir. Benar-benar menjengkelkan, jawab gadis lainnya. Di arena bela diri, Long Chen bahkan tidak melihat dua gadis yang memata-matai dia, dan dia juga tidak menanggapi sama sekali cemoohan orang banyak. Dia hanya dengan acuh tak acuh memandang Li Hao. Li Hao menunjukkan keributan dan mencibir orang-orang. Lihat, kamu adalah sampah yang tidak disukai, dan jika kamu pintar, kamu hanya akan menampar kepalamu dan mati.
Long Chen terus hanya dengan acuh tak acuh menatapnya, tidak mengatakan sepatah kata pun. Dong, suara bel terdengar, menandakan dimulainya duel. Ketika bel itu berbunyi, hidup dan mati hanya dipisahkan oleh garis yang halus. Karena lonceng berdentang, kerumunan yang semula gaduh menjadi sunyi. Bagaimanapun, itu adalah pertempuran hidup dan mati. Siapa yang tahu kapan hidup seseorang akan berakhir? Saudari, tunangan kamu ini tampaknya tidak memiliki basis kultivasi saat lawannya berada di Heaven Stage ketiga dari kondensasi Qi. Apakah kamu tidak khawatir? Gadis itu bertanya. Apa gunanya aku khawatir? Dia sekarat itu baik-baik saja. Itu tidak ada hubungannya denganku. Gadis lainnya dengan acuh tak acuh mendengus. Tetapi meskipun dia mengucapkan kata-kata ini, dia telah mengambil jaring sutra yang sangat aneh dan kuno. Hei, jangan bilang kamu tidak peduli. Kamu sudah mengambil senjata bela diri kamu. Sepertinya kamu masih peduli. Dan kamu tahu, meskipun bakat kultivasinya adalah sampah, dia tidak terlihat buruk. Bagaimana dengan ini? Jika kamu tidak menginginkannya, kamu bisa memberikannya kepadaku. Gadis lainnya tertawa bercanda. Bagaimana seseorang bisa diberikan secara acak kepadamu? Jika kamu menyukainya, kamu bisa menunggu saya menarik diri dari pengaturan pernikahan. Setelah itu, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan, jawab wanita itu dengan marah. Hehe, di arena bela diri, Long Chen dari awal sampai akhir tetap setenang air. Jika dibandingkan dengan dia kemarin yang menggertakkan giginya dengan kemarahan, seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Long Chen, dengan kematianmu yang dekat, kamu memutuskan untuk tiba-tiba menjadi tenang? Jangan khawatir, karena taruhan yang kamu usulkan, saya tidak akan mengalahkan kamu sampai mati hari ini. Li Hao sangat sombong dan percaya diri. Kau benar-benar mengatakan banyak omong kosong. Cepat dan datang padaku, aku masih punya beberapa hal untuk dilakukan nanti, jawab Long Chen dengan sedikit tidak sabar. Karena seluruh penonton sangat hening, setiap kata Long Chen berhasil memasuki telinga orang banyak, dan dalam sepersekian detik semua orang menyaksikan arena perang meledak menjadi cemoohan yang mengolok-olok. Li Hao, apa yang masih kamu tunggu? Cepat dan pukul anak ini sampai mati. Dia benar-benar membuat kita merasa terlalu malu untuknya. Beberapa orang yang hadir mengenali Li Hao, jadi mereka memanggilnya. Senyum dingin muncul di wajah Li Hao, dan dia tidak lagi ragu-ragu, kekuatan Heaven Stage ketiganya Qi kondensasi benar-benar meledak. Kakinya menekan sedikit ke arena perang, dan dia segera menembak ke arah Long Chen, meninju tinjunya. Ketika Li Hao mulai menyerang, kerumunan di bawahnya bersorak. Penampilan Li Hao saat ini tampak sangat gagah dan tampan. Serangan yang bagus, ini adalah Wind Jade Travis. Beberapa orang mengenali gerakan itu dan bersorak. Namun, ekspresi kedua gadis yang jauh itu penuh dengan penghinaan dan ejekan. Long Chen juga mencibir. Langkah bodoh semacam ini, penuh dengan kesalahan, masih bisa digunakan melawan musuh? Tinju itu menabraknya dan angin kencang bersiul saat mendekat. Tapi Long Chen tampaknya tidak menyadarinya sama sekali dan tidak bergerak sedikit pun. Haha, sampah ini bahkan tidak tahu cara menghindar, ejek beberapa orang di bawah panggung. Namun, tepat ketika ejekan itu baru saja diteriakkan, tinju Li Hao berhenti total hanya 1 inci dari wajah Long Chen. Kerumunan yang awalnya humoris tiba-tiba menjadi benar-benar hening. Mereka memperhatikan bahwa salah satu kaki Long Chen telah menyerang dan menendang Li Hao dengan kasar di daerah antara kedua kakinya. Li Hao yang semula berseri-seri dengan kebahagiaan dan elegan sekarang memiliki ekspresi seperti terong ungu. Tendangan Long Chen jelas membuatnya sakit luar biasa, membuat fitur wajahnya bengkok dan mencegahnya bergerak. Namun, dia mungkin tidak bisa bergerak dari rasa sakit, tetapi Long Chen bisa. Hanya dalam jeda singkat ini, Long Chen menjambak rambut Li Hao, dengan paksa menariknya sementara juga sangat menendang dengan lututnya. Slam slam slam. Long Chen menyelesaikan aksinya dengan cara yang sangat menyegarkan dan dalam waktu singkat, tindakan ritmisnya yang kuat dan cepat memberi orang pertunjukan yang sangat intens. Suara tidak menyenangkan dari patah tulang keluar dari tubuh Li Hao. Hidungnya sudah mengalah, seluruh wajahnya berlumuran darah, dan dia sendiri sudah kehilangan kesadaran. Untuk sesaat,
Tidak ada satu suara pun yang terdengar dari kerumunan. Tidak ada yang menduga bahwa orang yang kuat di Heavenstag ketiga Ki Condensation akan dipukuli oleh sampah yang tidak memiliki basis kultivasi dengan cara yang begitu cepat. Selain itu, ia telah melakukannya dengan cara yang paling bersih dan paling efisien. Hasil semacam ini adalah tamparan keras di wajah terhadap kerumunan yang telah mengejeknya. Bahkan dua gadis pengamat yang jauh benar-benar terkejut. Meskipun Li Hao bukan apa-apa bagi mereka dan bisa dengan mudah dibunuh dengan lambaian tangan mereka, tapi Long Chen tidak sama dengan mereka. Sejak awal, tidak ada jejak energi spiritual telah digunakan oleh Long Chen dan dia benar-benar mengandalkan kemampuan orang biasa untuk mengalahkan Li Hao. Long Chen menang. Sebuah suara datang dari seorang lelaki tua di bawah panggung yang sering memimpin arena bela diri dan pendaftarannya. Perut Long Chen berfluktuasi dengan cepat beberapa kali, dan hanya dengan tekad yang kuat dia berhasil berhenti dan menekan niat membunuh di dalam dirinya. Saat ini bukan waktunya untuk membunuh orang. Dia telah lama tertindas, dan sekarang setelah dia meledak, sulit baginya untuk menariknya. Tapi seperti yang dilihat seluruh dunia, tindakan Long Chen tampaknya berasal dari kurangnya kekuatan seperti dia terengah-engah. Long Chen berjalan dari panggung ke pria tua itu dan menerima pedang yang dia gunakan sebagai taruhannya serta kartu kristal dengan 5.000 koin emas di atasnya. Peraturan di sini menyatakan bahwa mereka harus menyerahkan taruhan kepada wasit sebelum pertandingan, untuk menunjukkan bahwa itu adil dan juga menurunkan peluang siapapun mundur selama pertempuran. Setelah menerima pedang bela diri, Long Chen langsung mengembalikannya ke Xi Feng. Menempatkan kartu kristal ke dalam jubahnya, dia tidak bisa membantu tetapi menjadi agak bersemangat. Meskipun 5.000 koin emas tidak terlalu banyak, itu bisa membantu menyelesaikan sedikit situasi putus asa yang dialami keluarganya. Sudah sangat lama sejak mereka menerima tunjangan dari kekaisaran, dan saat ini keluarga dengan cepat mencapai titik di mana mereka bahkan tidak mampu membeli makanan yang layak untuk dimakan. Di bawah tatapan penuh perhatian dari orang yang tak terhitung jumlahnya, mereka berdua dengan tergesa-gesa pergi. Kedua gadis menyaksikan Long Chen pergi dan segera setelah itu, mereka juga menghilang. Berita bahwa Long Chen telah mengalahkan Li Hao tampaknya mendapatkan kaki karena menyebar dengan cepat. Hanya dalam waktu singkat, seluruh ibu kota kekaisaran mengetahuinya. Berita itu membingungkan banyak orang. Bagaimana mungkin sampah yang tidak bisa berlatih seni bela diri menjadi sulit untuk ditangani? Tetapi bahkan dengan begitu banyak orang yang secara pribadi melihatnya serta berita bahwa Li Hao harus dibawa kembali ke tanah miliknya, beberapa orang masih tidak dapat menerimanya sepenuhnya. Long Chen ingin membagi penghasilannya dengan Xi Feng, tetapi Xi Feng benar-benar tidak mau. Pada akhirnya, dia dengan cepat membuat alasan bahwa dia harus melakukan sesuatu sebelum pergi dengan tergesa-gesa, bahkan tidak menanyai Long Chen bagaimana dia tiba-tiba menjadi begitu kuat. Mengingat kebaikan ini di dalam hatinya, Long Chen langsung pergi ke pasar 100 ramuan. Memasuki pasar 100 Herb, Long Chen meminta katalog bahan obat mereka. Di atasnya ada rekaman yang sangat jelas tentang nama dan harga berbagai bahan obat. Long Chen melihat sebagian besar bahan obat yang diperlukan untuk menyuling pil Feng Fu. Cukup beruntung bahwa ramuan obat untuk pil Feng Fu tidak jarang. Namun, melihat harganya, jantung Long Chen praktis meneteskan darah. Koin emas yang dia miliki sekarang hanya cukup untuk membeli 3 bagian bahan obat. Tapi dia tidak bisa menghabiskan semuanya untuk ramuan obat ini karena dia masih perlu membeli tungku obat untuk penyulingan, serta untuk membeli beberapa bahan obat cadangan lainnya. Beberapa koin emas yang dimilikinya seperti secangkir air yang mencoba mengeluarkan kereta yang terbakar. Namun, tidak membelinya juga tidak dapat diterima. Jadi Long Chen mengertakkan giginya dan menghabiskan 1.200 koin emas untuk membeli tungku perunggu dengan kualitas terburuk. Dia juga membeli 1 set bahan obat untuk pil Feng Fu serta sejumlah besar bahan obat untuk energi recovery powder. Pada saat Long Chen meninggalkan pasar 100 ramuan, jumlah pada kartu kristalnya hanya 500 koin emas. Setelah kembali ke rumah,
Long Chen langsung ke kamarnya sendiri. Dengan tegas mengunci pintu, dia memerintahkan Bauer untuk memberitahu semua orang bahwa dia tidak akan diganggu. Dia tahu bahwa ibunya akan mendengar berita bahwa dia sekali lagi pergi untuk bersaing dalam seni bela diri. Takut kalau ibunya akan khawatir, dia sengaja menyuruh Bauer untuk memblokirnya. Bagaimanapun, tidak ada yang terjadi padanya, dan ibunya seharusnya tidak terlalu khawatir. Saat ini, ia harus memanfaatkan setiap detik setiap menit untuk dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Dia yakin bahwa kesulitan keluarganya saat ini tidak sesederhana kelihatannya, dan dia merasakan kedatangan krisis. Energi spiritual di tubuh Long Chen mulai bergerak, dan sekelompok api muncul di tangannya. Ini adalah pil api aglomerasi pil pembudidaya. Tetapi ketika Long Chen melihat bola api ini, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Nyala api ini terlalu lemah. Pil Flame dibentuk dari energi spiritual pembudidaya pil, dan melalui metode operasi khusus itu terkondensasi menjadi api energi spiritual. Namun, suhu pil Flame Long Chen saat ini sangat rendah, bahkan jika dibandingkan dengan pil Flames biasa lainnya. Selain itu, Long Chen menemukan bahwa tanpa dantiannya untuk mendukungnya, dia tidak bisa mempertahankan pil Flame selama lebih dari 1/4 jam, yang jauh dari cukup waktu untuk memperbaiki pil obat. Long Chen tersenyum pahit, namun, untungnya dia punya rencana cadangannya, yang pertama kali menyempurnakan energi recovery powder, menempatkan bahan obat ke dalam tungku, dia menyaringnya satu persatu. Kali ini, dia tidak menggunakan pil Flame-nya, tapi malah menggunakan api normal dari kayu. Ketika semua bahan obat telah disuling, dia menempatkannya ke dalam kendi air untuk membentuk energi recovery liquid dan setelah beristirahat untuk waktu yang singkat, Long Chen mengambil napas dalam-dalam dan mempersiapkan diri untuk secara resmi memulai pemurnian Feng Fu Pil. Feng Fu adalah titik akupunktur di bagian belakang leher. Feng angin, sedangkan Fu mengacu pada lokasi tempat yang mengontrol sesuatu. Nama itu berarti bahwa lokasi itu adalah titik di mana aliran nafas dalam tubuh dikendalikan.